Baik, selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul diagram dalam UML dengan mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Baik, sebelum kita masuk pada pembahasannya, terlebih dahulu perkenalkan saya Lisnawati Telongbanua, NPM 211055201013 dari kelas 4C dengan dosen pengampu Ibu Mutiara Ayu Mawada Eskom. Di dalam materi diagram dalam UML ini ada 4 materi yang saya akan bahas, yaitu use case diagram, yang kedua activity diagram, yang ketiga sekuensi diagram, dan yang keempat yaitu kelas diagram. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu use case diagram. Yang dimaksud dengan use case diagram ini adalah teknik yang biasa digunakan dalam mengembangkan perangkat lunak atau software dengan tujuan untuk mengetahui kebutuhan fungsional dari suatu sistem. Di dalam use case diagram ini, dia terdapat 2 fungsi, yaitu fungsi yang pertama yaitu memperlihatkan urutan aktivitas proses dalam sebuah sistem. Fungsi yang pertama ini, ia mampu memperkenalkan fase awal setiap kegiatan proses dalam setiap yang dikembangkan. Hal tersebut dapat memudahkan pengembang dalam menentukan kebutuhan yang sesuai dengan perangkat lunak dan penggunanya. Fungsi use case diagram yang kedua yaitu menggambarkan bisnis proses dalam sistem. Fungsi yang kedua ini, ia mampu menggambarkan urutan proses bisnis secara lebih jelas dan transparan untuk mencegah terjadinya kesalahan pada sistem yang akan dibangun. Di dalam use case diagram juga ada 3 komponen dan relasi pada use case diagram. Yang pertama yaitu aktor. Komponen aktor yang pertama ini merupakan setiap hal yang di luar sistem yang menggunakan komponen sistem untuk melakukan sesuatu. Komponen yang kedua yaitu komponen sistem. Komponen ini menyatakan batasan dari sistem dalam relasi yang dilakukan dengan aktor yang menggunakan atau di luar sistem. Komponen yang ketiga yaitu use case. Use case ini yaitu gambaran umum dari fungsional sebuah sistem. Baik, sekarang masuk kita pada pembahasan yang kedua yaitu activity diagram. Yang mana activity diagram ini adalah bentuk visual dari alur kerja yang berisi aktivitas dan tindakan yang juga dapat berisi pilihan atau pengulangan. Diagram aktivitas ini juga menggambarkan aktivitas sistem, bukan yang dilakukan oleh aktor. Adapun beberapa fungsi dari activity diagram ini yaitu 1. Memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem. Yang kedua, membantu memahami proses secara keseluruhan. Yang ketiga, activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case. Yang keempat yaitu menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Di dalam activity diagram ini juga dia memiliki beberapa tujuan. Yang mana tujuan utamanya adalah menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses agar lebih mudah kita pahami. Dan berikut tujuan lainnya yaitu 1. Menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Yang kedua, dapat dipakai pada business modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses bisnis. Yang ketiga yaitu membantu memahami proses secara keseluruhan. Dan yang keempat, menggambarkan aliran paralel, bercabang dan bersamaan dari sebuah sistem. Diagram dalam UML yang berikutnya yaitu sekuensi diagram. Di mana yang dimaksud dari sekuensi diagram ini adalah diagram interaksi yang merinci bagaimana sebuah operasi dilakukan. Sekuensi diagram atau diagram urutan menggambarkan interaksi antar kelas dalam hal pertukaran pesan dari waktu ke waktu. Sekuensi diagram ini sedang juga disebut diagram acara. Adapun beberapa manfaat dari sekuensi diagram.
Yang pertama itu dapat kita manfaatkan sebagai referensi bisnis dan kegiatan lainnya. Yang kedua itu dapat mewakili detail kasus dalam penggunaan UML. Yang ketiga, memodelkan logika dari fungsi, operasi atau prosedur yang canggih. Yang keempat itu dapat memperlihatkan bagaimana sebuah objek dan komponen akan saling berinteraksi satu sama yang lain untuk menyelesaikan suatu proses. Dan yang kelima itu dapat kita manfaatkan sebagai suatu yang dapat merencanakan dan memahami fungsionalitas terperinci dari skenario yang ada saat ini atau di masa depan. Baik, pembahasan yang berikutnya itu kelas diagram. Yang mana kelas diagram ini adalah salah satu jenis diagram yang paling berguna di dalam UML. Hal ini terjadi karena dapat dengan jelas memetakan struktur sistem tertentu dengan memodelkan kelas, atribut, operasi, serta hubungan antar objek. Di dalam kelas diagram ini ada pun beberapa manfaatnya, yaitu 1. Dapat menggambarkan suatu model data untuk informasi, tidak peduli apakah model data tersebut sederhana maupun kompleks. Yang kedua yaitu dengan mempelajari kelas diagram ini, maka kita akan meningkatkan pemahaman mengenai gambaran umum skema dari suatu aplikasi. Manfaat kelas diagram yang ketiga yaitu mampu menyatakan secara visual akan kebutuhan spesifik suatu informasi serta dapat menyebarkan informasi tersebut ke seluruh bisnis. Manfaat yang keempat yaitu dengan kelas diagram dapat dibuat dengan secara jelas dan terperinci dengan cara memperhatikan kode spesifik apa saja yang dibutuhkan suatu program sehingga mampu mengimplementasikannya ke struktur yang digambarkan. Manfaat yang kelima yaitu kelas diagram ini juga mampu memberikan penggambaran implementasi independen dari suatu jenis sistem yang digunakan, kemudian dilewatkan di antara berbagai komponen-komponennya. Baik, demikian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.